Kisah Para Rasul pasal 19 ayat 8. Selama 3 bulan, Paulus mengunjungi rumah ibadat di situ dan mengajar dengan berani. Oleh pemberitaannya, ia berusaha meyakinkan mereka tentang kerajaan Allah. Selamat pagi Ibu Bapak Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Kalau kita melihat kisah hidup dan pelayanan Rasul Paulus, bagaimana Allah bekerja di dalam dirinya, mengubah Paulus yang dulunya adalah Saulus, seorang yang mengejar-ngejar para pengikut Tuhan. Tetapi kemudian ketika ia mengalami perjumpaan dengan Tuhan, hidupnya berubah. Saulus menjadi Paulus dan ia tetap menjadi orang yang giat, tetapi bukan lagi mengejar-ngejar orang yang percaya kepada Kristus, tetapi justru giat untuk memberitakan siapakah Kristus, mengajar setiap orang supaya mereka menjadi pengikut-pengikut Kristus yang setia, yang teguh, yang tidak mudah diombang-ambingkan oleh berbagai-bagai pengajaran atau berbagai-bagai hal yang mereka alami dalam kehidupan mereka. Itu juga yang kita lihat di dalam ayat yang kita baca pada pagi hari ini, ya. Pasal 19 Kisah Para Rasul ini diberi judul Paulus di Efesus. Jadi bagaimana Paulus kemudian mengajar, membina orang-orang percaya yang ada di Efesus. Nah, menariknya Ibu Bapak Saudara yang terkasih bahwa dikatakan di sini orang-orang ya yang percaya di situ di Efesus itu dalam ayat yang ke-7 dikatakan jumlah mereka adalah kira-kira 12 orang. Bahwa 12 orang saja. Tetapi ayat yang kita baca dikatakan selama 3 bulan, ya, selama 3 bulan Paulus rutin mengunjungi rumah ibadat di situ, mengajar dengan berani, dengan penuh kesungguhan. Ia berusaha meyakinkan mereka supaya mereka teguh, kokoh di dalam iman percaya mereka. Ibu Bapak Saudara yang terkasih dalam Tuhan, upaya yang dilakukan oleh Rasul Paulus bukan hanya disebut sebagai upaya yang luar biasa karena banyak orang yang ia layani dan kemudian dalam satu pelayanannya ia bisa memunculkan sekian banyak orang yang percaya kepada Kristus. Tidak. Di dalam ayat yang kita baca ini dikatakan 12 orang. Bahkan kalau ibu bapak saudara membaca ayat selanjutnya dikatakan ayat yang ke-9 ada beberapa orang yang tegar hatinya, ya. Mereka tidak mau diyakinkan, malah mengumpat. Artinya dari 12 itu ada beberapa yang akhirnya nggak mau sungguh-sungguh percaya kepada Kristus. Tetapi Rasul Paulus, ya, ia mengajar, ia meyakinkan mereka supaya mereka teguh percaya kepada Kristus dan tidak meninggalkan iman percaya mereka, supaya mereka bertumbuh, supaya mereka menjadi pengikut-pengikut Kristus yang setia. Ibu Bapak Saudara yang terkasih dalam Tuhan, luar biasa pelayanan yang dikerjakan oleh Rasul Paulus, bahwa itu ia lakukan dengan penuh kesungguhan, keberanian, mempertaruhkan hidupnya. Ya. Karena apa? Karena Rasul Paulus menyadari hidupnya telah ditebus, hidupnya diselamatkan. Ia sekarang berada di dalam satu kondisi hidup yang baru, di mana hal yang paling utama, hal yang penting dalam hidupnya adalah mengerjakan apa yang Tuhan kehendaki, memberitakan Injil Kristus itu supaya banyak orang yang percaya kepada Kristus.
Ibu bapak saudara yang terkasih, sungguh satu tekad pelayanan yang luar biasa. Sungguh satu komitmen yang benar-benar dipegang teguh oleh Rasul Paulus. Karena Rasul Paulus menyadari dulu dia itu siapa dan sekarang dia siapa. Kesadaran itulah yang membuat Rasul Paulus melakukan tugas pelayanan pekabaran Injilnya dengan luar biasa, dengan penuh keberanian, dengan penuh kesungguhan. Nah, ibu bapak saudara yang terkasih dalam Tuhan, setiap orang yang sadar akan anugerah Tuhan yang ia terima dalam kehidupannya, setiap orang yang selalu sadar hidupnya di masa lalu seperti apa, hidup yang penuh kesia-siaan, tetapi sekarang hidup yang dijalani, hidup yang telah ditebus oleh Kristus dari kutuk maut dan dosa itu adalah hidup yang baru, yang kemudian harus diisi dengan apa? Setiap orang yang merasakan anugerah luar biasa yang telah diterima dari Tuhan akan memiliki sikap seperti Rasul Paulus ini, ibu bapak saudara yang terkasih. Artinya apa? Sikap yang kemudian mengutamakan Kristus, sikap yang kemudian hanya mencari kesenangan Kristus, sikap dan tindakan yang menyebarluaskan Injil kerajaan Allah itu, berita sukacita yang telah dialami itu, supaya banyak orang yang belum tahu, yang belum mengerti, dapat mengerti, dapat memahami, dan kemudian dapat juga menerima dan mengalami anugerah yang luar biasa itu. Ibu bapak saudara yang terkasih, kita juga dipanggil demikian. Tentunya jika kita betul-betul menyadari hidup kita sekarang ini adalah hidup karena anugerah. Keselamatan yang kita terima adalah anugerah. Maka kita dipanggil untuk juga memiliki kesungguhan, memiliki tekad dan komitmen untuk memberitakan kabar sukacita itu, memberitakan anugerah yang besar itu, supaya orang-orang juga bisa menerima dan mengalami anugerah besar yang Tuhan anugerahkan itu. Sukacita bagi Rasul Paulus adalah jika orang-orang percaya kepada Kristus, dan kemudian orang-orang percaya kepada Kristus itu mau belajar, mau bertumbuh, mau berjuang di dalam iman mereka. Dan apakah sukacita itu juga menjadi sukacita kita sebagai orang-orang yang telah ditebus oleh Kristus? Sukacita kita jika orang mengenal siapa Kristus. Sukacita kita jika orang akhirnya berkata, ya, Yesus itu adalah Tuhan. Sukacita kita jika nama Kristus ditinggikan dan dimuliakan. Adakah sukacita itu dalam hati ibu bapak saudara yang terkasih? Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, biarlah sukacita dalam hati kami sebagai orang-orang yang telah menerima anugerah keselamatan adalah sukacita yang lahir dari pengenalan kami akan Tuhan, sukacita yang muncul karena kami melihat bahwa orang-orang di sekitar kami dapat mengenal Kristus melalui kehidupan kami. Jika nama Kristus ditinggikan dan dimuliakan, dipuji, disembah melalui hidup kami, maka itu adalah satu sukacita yang besar yang seharusnya kami rasakan dalam hidup kami. Tuhan, biarlah keselamatan yang telah kami terima tidak hanya kami nikmati untuk diri kami sendiri, tetapi kami juga memiliki kerinduan, semangat, keberanian seperti Rasul Paulus untuk menceritakan, membagikan, menyaksikan hal itu kepada mereka yang belum mengetahui, belum pernah mendengar hal itu sama sekali. Tuhan, pakailah kami
berikanlah kerelaan dalam hati kami dan berikan keberanian dalam hati kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selamat melanjutkan segala kegiatan di sepanjang hari ini, Ibu Bapak Saudara yang terkasih. Tuhan memberkati.